kasih karena telah mengklik video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sebelum mulai, lihat dulu sekitarmu. Siapa tahu kamu nggak dengerin sendirian. Halo semua, selamat datang di Podcast Horor Indonesia. Di sini izinkan saya untuk menemani waktu kalian dengan cerita-cerita horor yang ada di sekitar kita. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berasal dari sebuah thread di Kaskus. Thread ini cukup fenomenal dan banyak komentar-komentar positifnya. Buat teman-teman yang mungkin pengen baca sendiri cerita-ceritanya, linknya udah saya taruh di deskripsi. Buat yang pengen dengerin langsung ceritanya tanpa harus membaca, tetap stay tune di channel ini, dan mari kita mulai ceritanya. Kisah ini berjudul Anak Kecil di Ruang Manajer. Kejadian ini aku alami di tahun 2015 silam. Waktu itu, karena deadline disuruh bikin materi akhir tahun, jadi aku terpaksa masuk kerja di hari Minggu. Sebenarnya, aku sudah sering dengar banyak kejadian aneh di kantor ini. Nggak siang, nggak malam, pasti ada saja, terutama kalau lagi sepi. By the way, rumahku dekat dari kantor, tepatnya di daerah Kelapa Gading. Jadi aku berangkat agak siang datang ke kantor. Jam 9 pagi aku sudah sampai di kantor. Kantor aku ada di lantai 2 gedung A. Gedung pertama kalau masuk di area perkomplakan kantor ini. Di lantai 2 ada 2 sayap, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau kiri khusus direksi, yang kanan buat level supervisor dan staff. Karena aku adalah salah satu staff, jadi aku berada di sayap sebelah kanan. Ruang staff ini cukup besar dan model kubikal, terdiri dari 6 baris sesuai dengan departemen masing-masing. Di sisi-sisi ruang itu ada ruang-ruang sedang untuk manajer dengan ukuran kira-kira 4x4 meter, di mana sekat-sekatnya itu bukan gypsum ataupun tembok, melainkan kaca. Jadi, karyawan yang mejanya di kubikal bisa ngelihat manajer dari luar, begitupun sebaliknya. Nah, kebetulan meja kerjaku ini posisinya agak dalam, jauh dari pintu masuk sayap kanan. Tinggi kubikal kurang lebih seleher kalau duduk, jadi masih bisa ngelihat semua area tanpa harus sampai setengah berdiri. Karena hari ini hari Minggu, karyawan yang masuk kebetulan cuma aku saja. Security di lantai 2 pun gak ada. Mereka semua jaga di pos depan. Seperti biasa, aku kalau kerja sendiri pasti nyetel musik keras-keras supaya tambah semangat. Nah, pas lagi asik-asiknya kerja, bikin presentasi, aku kok berasa kayak ada yang ngeliatin dari arah kananku. Di belakangku itu ada ruang manajer juga berjejer, ada sekitar 3 baris. Karena gak tahan godaan, aku coba noleh ke kanan menuju ke ruang manajer pemasaran. Lah, gak ada orang kok. Kemudian aku lanjut lagi. Tiba-tiba, gak lama kemudian, aku dengar kayak opener jatuh dari ruang itu. Gede banget suaranya. Otomatis aku noleh lagi. Bener, ada satu opener yang jatuh dari atas suling kabinet. Lah, kok bisa ya? Udah mulai gak bener nih. Aku balikin fokusku ke laptop. Setelah agak lama gak ada gangguan, tiba-tiba aku dengar anak kecil cekikikan. Suaranya halus banget, tapi ketawa geli gitu. Arahnya pun dari ruang manajer yang tadi. Aku pun bingung, noleh apa enggak, noleh enggak, noleh enggak. Ya udahlah, noleh aja. Nah, di ruang manajer itu mejanya kan gede-gede, bangkunya gede-gede, bangku bos-bos gitu. Nah, dari sisi meja bagian dalam, sekelebat aku ngelihat ada kepala anak kecil, kayak orang main ciluk begitu.
nongol dikit sampai batas mata. Terus langsung ngumpet lagi ke bawah kolong meja. Terus cekikikan lagi. Kebayang dong ngerinya. Anak kecil ngintip-ngintip dari balik meja. Jujur aja deh, aku paling takut sama setan model anak kecil sama nenek-nenek. Aku fokus lagi ke laptop, gedein suara musik. Karena aku nggak bisa kabur. Karena satu-satunya jalan ke pintu keluar, mau nggak mau harus lewatin ruang manajer itu. Pas aku udah mulai agak tenang, suara cekikikan anak kecil itu malah pindah tempat. Padahal pintu ruang manajer itu semua pada posisi tertutup. Sekarang suaranya ada di area kubikal 2 baris di depanku. Kebayang aku di meja, kemudian ada 2 meja di depanku. Nah, suaranya itu ada di sana. Aku udah makin bingung. Kalian pernah gak sih ngerasain takut tapi gak bisa ngelakuin apa-apa karena saking takutnya? Gerakin tangan atau kaki dikit aja berasa takut. Nah, aku ada di posisi kayak gitu waktu itu. Karena posisi suara itu ada di arah depan, aku gak mesti ngerubah posisi kepala. Karena tanpa mengubah posisi kepala pun udah pasti kelihatan. Ngelirik dikit aja, pasti kelihatan. Tapi karena aku penasaran, campur takut, aku coba ngelirik deh ke arah kubikal depan. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Anak kecil itu Cilukba lagi. Sekarang lebih jelas kelihatan mukanya. Anak kecil laki-laki usia kurang lebih 4 atau 5 tahun gitu. Rambutnya lurus sampai alis, mukanya pucat, tapi bola matanya gak ada putih, hitam semua. Ya udah deh, gak pakai babi bu, aku langsung lari ngintip ke arah pintu keluar. Nah, pas aku lari, dia makin cekikikan, kenceng banget. Sama ada suara kayak lompat-lompat di atas meja, kayak pindah dari meja satu ke meja yang lain, kayak ngejar aku. Aku udah panik banget, deg-degan. Pas udah sampai pintu keluar, aku lupa pintu itu baru bisa dibuka menggunakan kartu akses door. Sialan, itu kartu ketinggalan di mejaku. Nah, aku bingung, campur tegang. Aku balik lagi apa enggak ke mejaku? Which is karena posisi anak itu nggak tahu di mana ya, lompat-lompat ke meja satu ke meja yang lain. Jadi aku bingung mau kembali apa enggak. Tapi intuisiku bilang bodo amat lah, segera balik ke meja karena percuma dobrak pintu, gak bakalan bisa, soalnya terbuat dari kaca yang tebal banget. Pas aku balik badan, itu anak udah gak ada di meja, hilang. Langsung aja aku ngibrit ke mejaku buat ngambil kartu. Terus langsung lari balik lagi ke arah pintu keluar. Nah, pas lari itu, aku gak sengaja noleh ke ruang manajer yang tadi. Tahu-taunya anak kecil itu lagi berdiri. Tapi kalian tahu, berdirinya bukan berdiri yang biasa-biasa aja. Bukan di lantai. Dia berdiri di atap plafon ruangan itu. Jadi modelnya kayak kebalik itu ya, ngegantung kayak Batman, kayak kelelawar. Nempel dia di plafon sambil ketawa-ketawa. Hantu itu pakai baju warna biru, celana pendek merah, kayak celana anak SD zaman dulu. Kalian bisa bayangin ya. Selain itu, aku lupa gimana ciri-cirinya. Dia ketawa-tawa doang, mungkin kesenangan karena aku takut. Dan singkatnya aku berhasil kabur keluar langsung ke pos security. Nah, pas sampai di pos security, mereka pada nanya, kenapa aku lari-lari dari dalam? Kemudian aku cerita deh semuanya. Mulai dari gangguan anak kecil itu dari Cilukba sampai berdiri di atas plafon. Tahu nggak security itu ngomong apa? Itu mah udah biasa. Kalau hari sepi gini, mereka suka ngeliat ada anak kecil yang lambai-lambain tangan dari arah dalam ruangan manajer yang bisa langsung ngeliat ke arah pos security. Seringnya pagi atau siang. Kalau sore atau malam udah nggak ada. Malah kadang-kadang suka telepon ke extension security dan pas diangkat itu anak kecil cuma ketawa cekikikan aja.
Kalian bayangin, pagi-pagi, siang-siang, ada anak kecil lambai-lambaiin tangan, gak tahu siapa, kemudian iseng juga telepon security. Kemudian aku minta temannya security ke atas lagi buat beresin laptop sama ambil barang-barangku. Tapi mereka sendiri pada gak berani, karena ya udah tahu gangguannya. Security itu cuma bilang, "Mas Putra, mending mas tunggu aja dulu agak sorean. Kalau enggak pulang aja dulu naik taksi atau ojek online. Saya bayarin dulu deh. HP sama dompet dan lain-lain ntar sore diberesin sama yang giliran jaga sore." Gitu katanya. Kemudian benar juga pikirku. Akhirnya aku pulang minjem duit security. Sorenya aku baru balik lagi ke kantor untuk ngambil barang-barangku. Pas sorenya naik ke atas bareng security yang giliran sore. Dan kalian tahu, mejaku udah berantakan semua, udah gak beraturan, kayak habis berantakin orang. Tapi semua barang-barangku masih di sana, cuma posisinya udah nggak tahu kayak gimana lah, udah acak-acak. Nah dari saat itu, udahlah kapok buat masuk sendirian kalau hari libur, mending cari hari lain aja.